Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami tentang investasi. Baiklah, sebelum kami memulai materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Karim Tridinan. Saya Bella Isara. Saya Izzati Madani. Saya Victor Fatima. Saya Muhammad Aiman Prakasa. Saya Aidil Fikri Dasya. Baiklah, penjelasan pertama akan disampaikan oleh saudara Izzati. Pada Izzati, silakan. Investasi merupakan kegiatan menempatkan sejumlah dana pada saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Kebanyakan perusahaan menginvestasikan kelebihan kasnya pada investasi sementara, seperti investasi pada sekuritas utang dan sekuritas ekuitas. Sekuritas utang contohnya obligasi dan wesel, sedangkan sekuritas ekuitas contohnya pada saham preferen dan saham biasa. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Miftah Husnul Khotimah. Kepada Miftah dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pembelian obligasi. Contoh soal, PT Horizon membeli obligasi sebesar 18 juta rupiah pemerintah Indonesia pada nilai nominal pada tanggal 17 Maret 2014 ditambah utang bunga untuk 45 hari. Obligasi tersebut mempunyai tingkat bunga 6% pada tanggal 31 Juli dan 31 Januari. Jurnalnya, Maret 2014, investasi obligasi pemerintah sebesar 18 juta rupiah, piutang bunga sebesar 135 juta rupiah, kas sebesar 18 juta 135 ribu rupiah. Untuk mencari nilai dari piutang bunga, yaitu utang bunga sama dengan 18 juta dikali 6% dari tingkat bunga dikali 45 dibagi 360, dapatlah hasilnya 135.000. Dan utang bunga dicatat dengan mendebit piutang bunga sebesar 135 rupiah. Investasi didebit untuk harga pembelian obligasi sebesar 18 juta rupiah. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Contoh soal pendapatan bunga. Pada tanggal 31 Juli, PT Horizon menerima pembayaran bunga tengah tahun sebesar 540 juta. Bunga sebesar 540 juta termasuk utang bunga sebesar 135.000 atas obligasi yang dibeli PT Horizon pada 17 Maret. Dengan demikian, PT Horizon telah menghasilkan pendapatan bunga sebesar 405.000. Jurnal yang dicatat Juli 2014, kas 540.000 pada piutang bunga 135.000 dan pendapatan bunga 405.000. Contoh soal kedua, periode akuntansi PT Horizon berakhir pada tanggal 31 Desember. Dengan demikian, jurnal penyesuaian harus dibuat untuk utang bunga selama 5 bulan sebesar 450.000. Jurnal yang dicatat Desember 2014, piutang bunga 450.000 pada pendapatan bunga 450.000. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Bella Ayusa. Selanjutnya, penjualan obligasi. Contoh soal, pada tanggal 31 Januari 2015, PT Horizon menjual pada 98, di mana harga sama dengan 98% nilai nominalnya. Penjualan tersebut menghasilkan kerugian sebesar 360.000. Hasil penjualan 17.640.000 dikurangi nilai buku biaya obligasi 18 juta, rugi atas penjualan obligasi 360.000. Jurnal Januari 2015, kas 17.640, rugi atas penjualan investasi 360.000 di debit, investasi obligasi pemerintah Indonesia 18 juta di kredit. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudara M. Aidil Fikri. Kepada Aidil dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemilikan
kurang dari 20%. Jika kepemilikan kurang dari 20%, maka ia akan dicatat dengan metode biaya. Metode biaya di sini dibagi menjadi 3 ayat jurnal. Yang pertama, pembelian saham, yang kedua penerimaan dividen, yang ketiga penjualan saham. Pembelian saham. Di sini teman-teman sekalian bisa melihat contoh soalnya. Pada tanggal 1 Mei, PT Bagaskara membeli 2.000 saham biasa PT Lancar pada harga 49.900 per saham. Ditambah biaya broker senilai Rp 200.000. Maka jurnal yang akan ia catat yaitu investasi saham PT Lancar pada kas dengan nominal 100 juta. 100 juta ini ia dapatkan dari membeli 2.000 lembar saham biasa PT Lancar 49.900 dikali 2.000 lembar. Lalu ia akan ditambah senilai 200.000, maka ia akan mendapatkan 100 juta itu. Selanjutnya penerimaan dividen. Ini contoh soal penerimaan dividen. Pada tanggal 31 Juli, PT Bagaskara menerima dividen sebesar Rp 400 per lembar saham dari PT Lancar. Maka jurnal yang akan ia catat yaitu kas pada pendapatan dividen senilai Rp 800.000. Dari mana ia mendapatkan 800.000? Dari dividen dari saham PT Lancar 2.000 lembar dikali dengan 400 per lembar dari saham PT Lancar. Maka ia akan mendapatkan nominal 800.000. Dan yang terakhir penjualan saham. Contoh penjualan saham, pada tanggal 1 September PT Bagaskara menjual 1.500 saham PT Lancar untuk 54.500 per saham, dikurangi komisi dengan senilai 150.000. Penjualan menghasilkan laba sebesar 6.590. Hasil penjualan nilai 81.560. Dari mana ia mendapatkannya? Dari 54.500 dikali 1.500 lembar, lalu dikurangkan dengan 160.000, maka ia akan mendapatkan nominal sebesar 81.560.000. Lalu nilai buku biaya saham 75 juta yang didapatkan dari 100 juta dibagi 2.000 lembar, lalu dikalikan dengan 1.500 lembar, maka ia akan mendapatkan nominal 75 juta. Lalu itu akan dikurang menjadi laba atas penjualan sekitar 6.590.000. Lalu jurnal yang akan ia catat yaitu kas pada laba atas penjualan investasi dan investasi PT Lancar senilai 81.590.000 untuk kas, lalu 6.590.000 untuk laba atas penjualan investasi dan investasi PT Lancar senilai 75 juta. Terima kasih. Baiklah, penjelasan terakhir akan disampaikan oleh Saudara Haikal Bintang. Pemilikan antara 20% sampai dengan 50%. Berdasarkan metode ekuitas, saham dicatat pada awalnya sebesar biaya perolehan, termasuk komisi broker. Berdasarkan metode ekuitas, akun investasi akan disesuaikan untuk bagian investor atas laba bersih dan dividen dari investi. Investasi antara 20% sampai dengan 50% dari saham beredar perusahaan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Mencatat laba bersih investi. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, PT Filsafat melaporkan laba bersih sebesar 105 juta rupiah. Desember 2014, investasi pada saham PT Filsafat sebesar 42 juta, pada kredit pendapatan PT Filsafat sebesar 42 juta rupiah. Penjualan saham. PT Sampurna menjual saham PT Filsafat pada tanggal 1 Januari 2015 dengan harga 400 juta. Keuntungan sebesar 26 juta akan dilaporkan seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Hasil penjualan sebesar 400 juta, nilai buku investasi saham sebesar 374 juta dengan hasil laba atas penjualan 26 juta. Kepemilikan lebih dari 50%. Kombinasi bisnis atau business combination. Pembelian kepemilikan dari 50% saham perusahaan asosiasi, perusahaan induk atau parent company, sebuah perusahaan yang memiliki seluruh atau sebagian besar saham yang biasa dari perusahaan lain. Laporan keuangan konsolidasi atau consolidated financial statement. Laporan keuangan induk dan anak perusahaan digabungkan dan dilaporkan sebagai perusahaan tunggal. Terima kasih. Demikianlah penjelasan
dari kelompok kami. Apabila kami ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami harap video ini bisa dimengerti kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.